Gimana kalau Allah cuekin kita? Gimana kalau Allah antepin kita? Karena nggak ada yang lebih sedih selain dari kesedihan ketika kita dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, firman Allah, pasti akan aku kabulkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada hambanya bahwa siapa yang ingin memohon kepadanya, pasti Allah akan kabulkan dan memberikan apa yang diminta. Kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, kenapa Allah masih belum mengabulkan doa kita? Ini yang sering muncul dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang berkata, saya sering melaksanakan sholat, namun belum juga Allah kabulkan doa saya. Saya sering berdoa tiap malam, namun Allah pun belum juga kabulkan saya punya hajat. Terus, mana janji Allah itu? Bagaimana dengan ayat Ud'uni astajib lakum itu? Apa ada yang salah dengan ayat itu? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika doa kita nggak didengar oleh Allah, hajat keinginan kita nggak dijawab dan nggak dikabulkan Allah, tentunya kita pun berkaca, mawas diri, bahasa orang kulonnya yaitu introspeksi diri. Ada apa dengan semua ini? Ada apa dengan kehidupan kita sampai-sampai hajat dan permohonan doa kita diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kata lain, kenapa Allah nggak open sama kita? Nah, jangankan Allah, misalkan begini saja. Kita dicuekin sama kekasih, teman, istri, ataupun suami. Kadang kita pun bingung dan bertanya-tanya, kenapa mereka nyuekin saya? Dan apa salah saya? Kalau emang saya salah, ya tolong bicarain. Jangan diam-diam baik. Nah, kalau udah seperti itu, kita dicuekin sama orang-orang dekat di sekeliling kita. Kemudian kita bingung dan bertanya-tanya, gimana kalau Allah cuekin kita? Gimana kalau Allah antepin kita? Karena nggak ada yang lebih sedih selain dari kesedihan ketika kita dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginan dan doa kita udah nggak didengar sama Allah, semuanya merupakan kesedihan yang paling sedih di antara yang sedih, sahabatku. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa yang mesti kita lakukan dan kenapa doa kita nggak kunjung dikabulkan? Teringat ucapan seorang ulama besar, Al-Imam Al-Faqih Abu Laith. Beliau berkata, doa seorang hamba yang nggak kunjung Allah kabulkan, yang pertama yaitu araftullah walam tu'tuhu haqqahu. Kita kenal Allah, namun hak-haknya Allah nggak pernah kita penuhin. Kewajiban untuk menyembah Allah nggak pernah kita laksanain. Gimana Allah mau dekat dengan kita, sementara kita jauh darinya. Dan salah satu bentuk sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan cara kita beribadah, menyembahnya. Jarak kita dengan Allah akan jauh kalau kita cuma bisa ngomongin di lisan saja. Dan sebaliknya, jarak Allah akan dekat dengan kita
kalau kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Kadang kita gampang ketika ditanya, kamu kenal Allah? Pasti jawabnya, ya, saya kenal Allah. Ketika kita ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Berikut isinya. Pasti kita dengan mudah menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di saat kita gampangnya menyebut segala sesuatunya berasal dari Allah, tapi haknya untuk disembah, kita merasa sulit untuk melakukannya. Nah, dengan perilaku kita seperti inilah yang membuat kita jauh dari akrabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajar saja, doa kita pun lama Allah kabulkan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu, kenapa doa kita nggak dikabulkan? Al-Imam Al-Faqih Abu Laith, beliau menuturkan, qara'tumul Qur'an walam ta'amalu bih. Kita baca Quran, tapi ajarannya nggak pernah kita amalkan. Kita baca Quran, tapi isinya kita injak-injak. Nah, ini sering terjadi di tengah kehidupan kita. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah peringatan, idza azamat ummatid dunya. Kalau umatku udah sering menyanjung-nyanjungkan dunia, kalau umatku udah jatuh menjadi umat yang serakah, semuanya diukur dari sudut dunia saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka bakal dicabut dari mereka kehebatan Islamnya. Hilang kehebatan Islamnya kalau udah jatuh menjadi umat yang serakah. Semuanya diukur dari sudut dunia. Hilang kehebatan Islamnya kalau sudah menyanjung kehidupan dunia dan penyembah harta. Ini artinya bahwa nilai dan keberadaan kita nggak lagi dihargai sama orang lain. Jadi menganggap kita nggak lagi seperti orang yang dihargai dan dihormati. Kita seperti diremehin saja, dan orang menganggap kita sebodoh aja dan nggak peduli dia mau ngapain kek. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu, idza turikatil amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar hurimat alaihim barakatil wahyi. Kalau kita udah ditinggalkan sama yang namanya ma'ruf atau amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini artinya Al-Quran yang kita baca tapi isinya nggak kita amalkan. Ini menandakan bahwa hati kita sudah mati. Kalau amal ma'ruf nahi munkar saja sudah ditinggalkan, maka hilanglah keberkahan wahyu. Bisa saja terjadi Al-Quran tetap ada, namun cuma tinggal tulisannya saja. Islam ada, namun tinggal namanya saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, inilah salah satu penyakit yang bisa menyebabkan doa kita nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab doa kita nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa idza tasabbat ummati saqatat min amnillah. Apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, apabila umatku sudah saling mencaci maki, saqatat min amnillah, maka jatuhlah mereka pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah wibawa umat Islam karena mereka saling mencaci maki, saling sikut-sikutan, saling fitnah satu sama lain, dan saling menjatuhkan antara saudara dan teman. Nggak peduli orang lain luka, yang penting dia bisa eksis dan viral. Maka kalau udah seperti ini, maka jatuhlah kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar dari hal semacam itu semua, sehingga hati yang terpaut dalam diri kita menjadi hati yang bersih, hati yang sepi dari sifat-sifat tercela, sehingga apa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah langsung kabulkan permohonan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.